Manna wa Salwa dari Al-Imam Al-Ghazali. Saya nukil dari kitab Tafsir Al-Imam Al-Ghazali, tapi ini bukan karangan beliau. Jadi ada satu ustaz menukil, Al-Ustaz Muhammad Ar-Raihani di cetakan Darussalam. Jadi beliau menukil dari Kutubul Ghazali, diambil sedikit demi sedikit, dikumpulkan, dijadikan satu kitab ya. Diberi nama Tafsir Al-Imam Al-Ghazali, satu mujallad. Tapi memang yang di sini ya nukilan-nukilan dari Imam Ghazali, halaman 77. Artinya lebih gampang ini. Al-manna diberi arti al-asal, madu. Kalau as-salwa al-lahm, daging. Wa dhallalna 'alaikum al-ghamama wa anzalna 'alaikum al-manna was-salwa. Al-manna madu, as-salwa daging. Nah, di situ kulu min tayyibati ma razaqnakum. Setelah al-manna was-salwa, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ini masih nukilan dari Imam Ghazali. Fal-lahmu wal halawatu min at-tayyibat. Maka al-lahm, daging, wal halawah, dan manis-manisan. Kenapa ada halawah di sini? Tadi ada asal. Kenapa ada lahm? Tadi ada al-man. Minat tayyibat, termasuk makanan yang baik-baik. Min tayyibati ma razaqnakum. Jadi makan daging dan makan manis-manisan itu termasuk makanan yang baik. Jelas yang dimaksud yang halal. Qala Abu Sulaiman Ad-Darrani, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darrani, sini di ta'liqnya Abu Sulaiman Ad-Darrani ini Zahidul Asr. Itu gelar sulit itu. Orang boleh bergelar al-alim, gampang. Arti gampang, banyak yang bergelar al-alim. Tapi kalau bergelar Zahidul Asr, orang yang paling zuhud pada zamannya, itu sulit. Termasuk az-zahid di zaman sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak pada zaman sahabat, banyak. Sahabat-sahabat yang zuhud terlalu banyak. Nama aslinya Abdurrahman bin Ahmad Ad-Darrani. Ahadu rijal at-tariqah. Beliau juga tokoh besar di dalam tariqah. Kana min jumlatis sadat wa arbabil mujahadat. Ini jelas kalau zahid pasti ahli mujahadah, ahli menentang hawa nafsu. Tufiya tahun 215 Hijriah. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darrani? Aklut tayyibat yurithur ridha 'anillah. Kalau orang makan yang baik-baik, yang halal-halal, akan mewariskan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Repotnya, semakin dekat hari kiamat, yang paling sulit dicari oleh muslim mukmin adalah makanan yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirham halal."
paling sedikit didapat di akhir zaman adalah uang yang halal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Ta'ala memerintahkan makanlah at-thayyibat, yang baik-baik dari yang kami Allah memberikan rezeki. Diperintah di sini. Berarti makanan halal sangat penting. Apalagi bagi orang yang ingin menjadi orang baik, orang soleh. Arti soleh, arti baik adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Maknanya bagaimana? Siapa-siapa yang ingin solatnya menjadi solatus soleh, solatnya orang baik, dia harus mengamalkan ayat ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang baik-baik, yang halal-halal. Kalau orang ingin zakatnya zakatus saleh, zakatnya orang saleh, dia harus mengamalkan ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau orang ingin puasanya menjadi syamus saleh, puasa orang saleh, harus mengamalkan ayat ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sebab aklul halal adalah pondasi, adalah pokok segala ibadah. Dalam kitab Az-Zubad diterangkan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Orang kalau berbuat taat tapi masih makan haram, masih masuk barang haram di dalam perutnya, sama saja dia membangun sebuah bangunan tetapi pondasinya adalah al-mauj, ombak, bukan tanah. Jelas roboh, dibangun lagi, roboh lagi. Sebab pondasinya tidak kuat. Itu bahayanya orang yang makannya tidak thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Zakara ba'dul awliya, saya lupa kitabnya, nama yang ngomong juga lupa, tapi pembahasannya saya ingat. Siapa-siapa yang selama 40 hari terjaga dari makanan yang tidak halal, alias mengamalkan ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum 40 yawman, Allah Ta'ala akan memberikan di hatinya nur. Allah akan berikan nurul qalb, cahaya hati. Asalkan selama 40 hari, 40 malam, meskipun tidak puasa, terjaga dari makanan yang tidak halal. Repotnya ini ada gubar ya, bukan haram tapi debu. Gubarul haram. Nah, ini yang repot ini. Saya kira kalau diteliti seteliti-telitinya setiap makanan di akhir zaman, kalau tidak haram ya ada gubarnya, ada debunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali ada orang yang tinggal di pegunungan, beli tanah dengan hasil keringat, dia beli bibit dengan uang hasil keringat, dia tanam makanan, dia ambil air minum dari sumber dari situ, itu baru. Dan ini sulit, di akhir zaman sudah sulit. Kalau tidak kena haram, pasti kena ubarul haram. Karena itu ulama-ulama ahlu tariqah, para pendidik tarekat-tarekat itu, di antaranya Sayyidina Maulana Al-Walid Mursyid Tariqah Alawiyah Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Bihugih, beliau mengajarkan supaya kita setiap sholat membaca itu sebelum Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kita disuruh membaca Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Yang keempat ditambah Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna 'azamatah. Baru
Subhana rabbil aliyyil wahhab. Terus subhanallah, subhanallah al-muqaddir wa la yusmin aswata subhanallah. Subhanallah al-muqaddir. Subhana rabbil aliyyil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanallah, tiga-tiga itu. Setiap ba'da salat. Itu faedahnya kalau ada makanan haram yang terlanjur masuk ke perut kita atau ghubarul haram, seizin Allah Ta'ala akan dirubah menjadi makanan halal. Maknanya tidak ada bekas dari haram itu. Tapi dengan catatan yang masuknya tidak sengaja atau yang masuknya zaman dulu saat dia belum taubat kemudian dia bertaubat, seizin Allah Ta'ala akan dirubah menjadi makanan yang halal. Di mana? Apa maksudnya dirubah? Si haram tidak membekas lagi. Sekarang apa arti makanan halal membekas? Apa arti makanan haram membekas? Artinya begini, diterangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di ba'dil ahadits atau kama qala Rasulullah SAW, man akala halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala haram asad jawarihuhu sya'a am aba, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang makanannya halal, maka seluruh anggota badannya akan taat, otomatis taat, baik hatinya ingin atau tidak ingin. Ini uniknya hadis ini, sya'a am aba, baik dia ingin ibadah atau tidak ibadah, ya ditakdirkan ibadah kalau makanannya halal. Kebalikannya, kalau makanannya haram, asad jawarihu, anggota badannya akan bermaksiat meskipun dia tidak ingin. Artinya bagaimana? Ingin tidak ingin tetap ditakdirkan maksiat. Jadi masalah kulu min thayyibati ma razaqnakum ini sangat-sangat penting. Karena itu salah satu masyaikhuna juga, Syekhuna Qis Sa'id itu ketika berwasiat kepada murid-muridnya dalam satu waktu, tidak panjang-panjang wasiatnya. Hanya berkata, hati-hati tentang makanan halal. Di sini saya temukan juga di kalam nama kitabnya Ad-Durrul Fakhir wal Bahruz Zakhir, Mawa'id Ahli Zaman Al-Akhir, karangan Al-Habib Al-Arifillah Al-Allamah Syekhan bin Ali As-Segaf, ayahnya Habib Ja'far Pasuruan. Beliau makamnya, kalau saya tidak salah, di Mukalla. Al-Habib Syekhan bin Ali ini ayahnya Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Halaman 2. وقال رضي الله عنه عليكم بطلب الحلال لأنه منور للقلب ومنشط الأعضاء للعبادة ويزكي العقل ويورث الحكمة والحلال لا يحمل التبذير والسرف. Sangat bagus ini nasihatnya. Harus kalian talabul halal. Kalau kerja cari yang halal, jangan haram, jangan kena ghubarul haram. Jangan haram, jangan kena debunya haram. Kenapa? Li'annahu munawwirun lil qalbi. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau orang ingin hatinya ada nur, ingin nurul qalb, makannya harus halal. Karena makanan halal memberikan cahaya ke dalam hati. Wa munasyitul a'dha lil ibadah. Saya pernah mendengar ada orang berkata kepada saya, tidak sekali ini, saya ingin tahajud, tapi kenapa selalu tidak bisa? Saya ingin qiyamul lail, tapi kok tidak bangun? Padahal beker sudah bunyi, berdering itu jam beker sudah bunyi, tapi tetap tidak. Jawabannya di sini, barangkali makanan Anda masih belum bisa disebut halal menurut syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau makanan Anda halal, pasti munasyitul a'dha lil ibadah. Anggota badan akan berubah giat ibadah.
Wa yuzakkil aqla. Akal jadi suci, pikiran jadi baik. Kadang di dalam pikiran terlintas hal-hal yang kalau dikeluarkan Anda malu diketahui orang. Seandainya pikiran Anda bisa dibaca oleh teman-teman Anda tidak akan mempunyai teman karena busuknya pikiran-pikiran Anda. Memang termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa min asma'ihi Subhanahu wa taala as-sattar. Allah menutup pikiran-pikiran busuk kita. Pembicaraan busuk di dalam hati ditutup oleh Allah taala sehingga orang-orang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tapi Allah Jalla Jalaluh mendengar, melihat, dan mengetahui. Itu semua bisa Anda bersihkan dengan makanan halal. Wa yuzakkil aqla. Wa yurithul hikmah, mewariskan ilmu nafi. Sudah sering saya katakan, al-hikmah laha ma'anin. Yang paling bagus min ma'anil hikmah adalah ilmu nafi. Mewariskan ilmu tapi nafi. Boleh Anda hafal 100 hadis, tapi yang Anda amalkan berapa biji? Boleh Anda membaca hatam ratusan kitab, tapi yang Anda amalkan berapa buku? Kalau ilmu yang Anda dapat dari ilmu sia-sia alias tidak diamalkan, ingin berubah menjadi ilmu nafi, perhatikan ayat ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau makan, pilih yang baik-baik, yang halal-halal. Wal halalu, kalau makanan Anda itu betul-betul halal, la yahmilut tabdzira wassarafa. Takdirnya itu makanan tidak akan mubazir. Ada yang makan nantinya. Kalau memang halal, ditakdirkan Allah Ta'ala termakan. Kalau anak-anak Anda tidak begitu doyan makan, tahu-tahu doyan. Kalau memang makanannya halal. Atau kalau mereka tidak doyan, Allah akan kirim orang untuk makan. Kalau makanannya min thayyibati ma razaqnakum wassarafa, dan akan terjaga dari berlebih-lebihan. Ini masih sebagian. Banyak lagi pembahasan yang berhubungan dengan aklul halal, insyaallah akan kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Wa idh qulna, dan ketika kami Allah berkata, udkhulu, masuklah kamu sekalian hadhil qaryata, ke desa ini. Tapi ini qaryah di sini artinya kota. Kalau qaryah di sini maknanya kota. Di tafsir dalam Al-Misbah di sini diartikan kota. Sebab yang dimaksud di sini adalah Syam, kota Syam. Bagian mufassirin memberikan arti al-qaryah di sini Ariha. Satu kota tengah-tengah antara Saharati yang 40 tahun Bani Israel tidak bisa keluar, dan Syam. Tapi yang saya pakai di sini, yang dipakai di Misbah, al-qaryah di sini kota Syam. Firman Allah ini kepada nenek moyang bangsa Yahudi ini bukan melalui Nabi Musa, kalau yang melalui Yusha bin Nun. Jadi Nabi Harun meninggal dulu, setahun kemudian Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, Allah angkat Nabi Yusha bin Nun menjadi Rasul untuk Bani Israel. Nah, kalau disebut nama Yusha, mengingatkan kita kepada perlunya khidmah, ngawulo, ngabdi
menjadikan diri kita pembantu kepada orang-orang suci, kepada para aulia. Apalagi zaman itu masih ada para anbiya. Yusha bin Nun ini banyak disebut riwayat beliau bersama Nabi Musa, di antaranya di Suratul Kahfi, yang Nabi Musa berkata, "Atina ghada'ana laballagina min safarina hadha nasaba." Itu fatahu di situ Yusha bin Nun. Dan ini juga nasihat untuk orang-orang yang nasabnya baik, baik dia cucunya wali, cucunya habib, cucunya kiai, supaya tetap menjadikan dirinya pembantu alias khadim, alias ngawulo, alias khidmah kepada para ulama, aulia dan salihin. Sebab nasabnya Sayyidina Yusha ini luar biasa. Nasab beliau itu Yusha bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf alaihissalam. Jadi cucu Nabi Yusuf. Tidak main-main nasabnya. Yusha bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf alaihissalam. Jadi cucu Nabi Allah Yusuf. Beliau khidmah kepada Nabi Allah Musa bin Imran dan tidak tanggung-tanggung. Barakah yang beliau dapat dari gurunya Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau bukan lagi diangkat menjadi orang saleh, tetapi diangkat menjadi Nabiun min anbiya'i Bani Israel alaihissalam wa alaihim assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Dan kita mohon supaya saya, anda wa jami'ul ahbab al-muslimin mendapatkan barakatuhum wa asraruhum wa anwaruhum, barakatil masyayikh, barakat jami'ul anbiya wal mursalin, barakatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barakatika ya Allah wa ila hadratin nabiy al-Fatiha.